Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak DRS Sutiono MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib untuk ta'aruf dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Ameliana dengan NIM 202035009 dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2020 kelas A. Pada presentasi kali ini merupakan penyajian materi mengenai penduduk dan ketenaga kerjaan. Fungsi penduduk. Fungsi penduduk menurut konteks pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai konsumen dan yang kedua sebagai produsen. Fungsi penduduk menurut konteks objek dan subjek. Di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama objek pembangunan, yang kedua subjek pembangunan. Berikutnya fungsi penduduk menurut konteks sumber daya manusia. Di sini fungsi penduduk menurut konteks SDM, yang pertama pergerakan pembangunan, yang kedua menghambat pembangunan. Teori dasar penduduk. Transisi demografi. Transisi demografi dibagi menjadi tiga fase. Fase yang pertama, kelahiran dan kematian tinggi masyarakat pertanian dengan pendapatan rendah. Fase kedua, kelahiran tinggi, kematian tinggi, awal industrialisasi atau modernisasi. Fase yang ketiga, kelahiran dan kematian rendah, masyarakat industri atau modern. Teori jebakan populasi manusia. Jumlah penduduk di suatu negara akan meningkat sangat cepat sesuai dengan deret ukur atau tingkat geometrik. Karena pertumbuhan mengadakan pangan tidak dapat berpacu secara memadai dengan kecepatan pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita cenderung terus mengalami penurunan. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah rendahnya taraf kehidupan yang kronis tersebut adalah dengan penanaman kesadaran moral di kalangan segenap penduduk dan kesediaan untuk membatasi jumlah kelahiran. Teori mikroorganisme fertilisasi rumah tangga. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi atau tidak diberi keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan lain. Keinginan memiliki anak dipengaruhi oleh income, harga anak, dan keinginan mengkonsumsi barang lain. Yang berikutnya, permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif anak serta preferensi untuk barang-barang lain. Berikutnya, kebijakan negara sedang berkembang untuk menangani masalah penduduk. Yang pertama, mempengaruhi masyarakat untuk memilih pola keluarga kecil. Yang kedua, melakukan program keluarga berencana. Yang ketiga, memanipulasi urbanisasi dan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial antara kota dan desa. Yang keempat, penerapan sanksi. Dan yang terakhir, kenaikan status ekonomi dan sosial wanita. Beberapa pendapat ahli ekonomi tentang penduduk. Ada Adam Smith yang berpendapat manusia adalah salah satu faktor pendukung produksi yang penting dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat perlu. Menurut James Baptiste, supply creates its own demand, bahwa kegiatan ekonomi akan berimplikasi pada permintaan barang yang nilainya sebesar surplus produksi yang dihasilkan. Kemampuan manusia dalam menciptakan surplus produksi merupakan prasyarat batar ekonomi. Dan yang terakhir, menurut Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa masa depan umat manusia sangat suram karena jumlah penduduk yang tidak terkendali, sebab faktor produksi tanah bersifat terbatas. Tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Pengertian angkatan kerja dan masalah angkatan kerja. Pengertian angkatan kerja sendiri adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja sebelum bekerja atau sudah mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun.
Tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, serta ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerimaan pendapat atau pensiunan. Berikut skema angkatan kerja dari penduduk dibagi menjadi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja sendiri jadi angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri dibikin bekerja atau pengangguran, bukan angkatan kerja meliputi pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau disingkat TPAK adalah angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja atau penduduk usia kerja. Rumusnya, TPAK sama dengan angkatan kerja per usia kerja atau tenaga kerja dikali 100%. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya TPAK. Tinggi rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Angka TPAK dapat dijadikan indikator tingkat kesulitan untuk mendapatkan kerja. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Jenis tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dan produksi. Lanjutannya, tenaga kerja jasmani dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pengalaman terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tenaga kerja tak terdidik merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pendidikan khusus. Penggolongan kerja. Penggolongan kerja menurut jam kerja dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, bekerja penuh. Orang yang digolongkan bekerja penuh jika selama seminggu bekerja 35 jam atau lebih. Yang kedua, setelah pengangguran. Orang digolongkan setengah pengangguran jika selama seminggu bekerja kurang dari 35 jam. Dan yang terakhir, setelah pengangguran krisis. Orang yang digolongkan setengah pengangguran krisis jika selama 1 minggu bekerja kurang dari 14 jam. Kriteria bagi angkatan kerja. Kriteria angkatan kerja memasuki angkatan kerja yang pertama, jenis pendidikan. Yang kedua, keahlian khusus yang dimiliki. Yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, kesehatan yang prima. Dan yang terakhir, sikap kepribadian dan kejujuran. Berikutnya, permasalahan tenaga kerja. Ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia, antara lain kurangnya sesuaian kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja, waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hubungan kerja yang kurang harmonis, kesejahteraan dan kesehatan pekerja, dan yang terakhir, keseragaman tenaga kerja asing. Pengangguran. Berikut merupakan bagian dari sebuah pengangguran, yang mana jenis pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan penyebab. Pengangguran berdasarkan sifat. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angka kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, setelah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimal dilihat dari jam kerjanya. Dengan kata lain, jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 36 jam. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena melebihi tenaga kerja. Berikutnya, pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama,
Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian, misalnya agraris dan menjadi industri. Yang kedua, pengangguran psikososial adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Yang ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim, contohnya buruh habis panen ia akan menganggur. Berikutnya, pengangguran voluntari terjadi akibat adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisme atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Dan yang terakhir, pengangguran deflasioner disebabkan oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang terjadi. Penyebab terjadinya pengangguran. Apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu? Ada beberapa aspek penyebab pengangguran. Yang pertama, aspek kependudukan. Perlunya pertumbuhan yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, aspek ekonomi. Ketidakstabilan perekonomian, politik, keamanan negara dan krisis ekonomi pada tengahan tahun 1997 menyebabkan terjadinya pengangguran sebanyak 1,4 juta orang. Aspek pendidikan. Pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak pengangguran. Apa saja sih dampak pengangguran itu? Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, hilangnya mata pencaharian yang mengakibatkan keterampilan maupun kreativitas masyarakat menjadi berkurang karena tidak adanya tempat untuk menampungnya. Yang ketiga, terjadinya ketidakstabilan sosial atau kerawanan sosial dengan munculnya segala tindakan kriminal. Dan yang terakhir, beban psikologis seseorang. Dengan menganggur mereka merasa keberadaan kurang dihargai. Gimana cara mengatasi pengangguran? Berikut merupakan cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, perlunya kesempatan kerja melalui pendapatan karya. Yang kedua, proyek transmigrasi untuk penerapan tenaga kerja. Yang ketiga, peninjauan kembali aturan-aturan yang ada atau dikenal dengan istilah deregulasi dan birokrasi yang bisa menarik investor asing dan bisa meningkatkan ekspor barang. Yang keempat, meningkatkan sektor informasi dari perekonomian masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan. Cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja. Adapun cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan usaha-usaha yang dapat mendorong tingkat produksi dan menjamin kestabilan harga. Yang kedua, meningkatkan usaha-usaha yang bersifat sektor dan regional. Yang ketiga, meningkatkan usaha-usaha yang bersifat khusus. Yang keempat, peningkatan kualitas tenaga kerja. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1944 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan diantaranya Kepmenaker No. 3 tahun 1996, yang kedua Kepmenaker nomor 150 tahun 2000, yang ketiga Kepmenaker nomor 78 tahun 2001, yang keempat Kepmenaker nomor 13 tahun 2003. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.